kalau kita bicara kurma. Kurma itu kalau Anda baca sekarang penelitiannya, itu salah satu buah dengan kandungan yang boleh dibilang tuh sempurna. Kurma itu. Baik dagingnya ataupun bijinya. Ya. Saya beberapa kali sudah sampaikan kalau bisa dibuat tuh biji kurma itu menjadi kayak seperti seduhan kopi, itu bagus sekali karena memang bijinya dari satu tanaman itu adalah nyawanya tanaman. Jadi kalau Anda misalkan makan apa? Melon, ya melon misalkan, ya makan sama biji-bijinya aja, biji melon. Apa kan? Apa? Kenapa? Mikirnya kedondong ya? Biji melon. Apalagi misalkan biji manggis. Biji manggis itu bagus. Nah, buah-buahan itu nanti kita mulai pilih tuh. Ya. Jadi jangan terkecoh dengan buah-buahan atau ya buah lah ya, yang bagus rupanya tapi tidak ada nyawanya. Bagus rupanya tidak ada nyawa itu adalah buah-buahan yang tidak ada bijinya, yang dulunya ada bijinya. Paham ya? Sekarang kalau Anda pergi ke supermarket besar itu jeruk-jeruknya sekarang sudah tidak ada biji lagi. Ya. Bahkan jahe juga, kalau Anda cari jahe, carilah jahe yang apa? Ya merah oke lah, karena banyak jahe sekarang kita tuh kan jahe impor. Jadi gede-gede banget. Anda masukin sekilo, nggak ada pedes-pedes itu jahe. Jahe hibrid kita bilang. Jahe yang cuma bisa ditumbuhnya di sini nggak bisa ditumbuh kembangkan, nggak bisa, dikunci sama dia, nggak bisa dia. Nah carilah jahe-jahe lokal, ya jahe merah, jahe emprit atau jahe gajah yang kecil-kecil. Kan ada jahenya namanya jahe gajah karena gede, tapi dia nggak gede banget kayak jahe-jahe import itu, ya seperti itu. Itu semua sekalian memfasilitasi rasa tadi, ya. Makanya lagi-lagi saya sampaikan, ketika muncul misalkan keinginan kita mengkonsumsi tadi, itu segera fasilitasi aja, karena itu bagian tubuh kita untuk beradaptasi dengan lingkungan. Ya. Kemudian tadi ada manis, tadinya kita bicara manis kan, ada pahitan. Ya. Jadi pahitan itu sekali-sekali kalau bisa masuk dalam list menu. Ya. Kalau sayuran yang pahit apa? Pare. Selain pare apa? Daun pepaya. Makan deh itu, ya makan daun pepaya. Tadi biji-bijian itu juga bagus tuh kalau dimakan. Biji manggis, jangan dikunyah, telan aja. Nanti kalau tumbuh gimana dok? Mana bisa lah tumbuh. Kalau saya biasanya manggis itu kalau pas lagi saya ada waktu, tapi ini nggak bagus, ya karena saya pribadi punya pemahaman buah itu bukan untuk dijus. Karena kalau Anda ngejus buah, maka gulanya buah itu naik. Ya, kalau buah itu bagusnya diapain? Makan aja. Gitu. Jadi kalau emang lagi, jadi ada bayangin ya, buah murni, buah asli yang dijus itu sudah naik gulanya. Kalau dijus tanpa tambahan apapun. Anda bayangkan kalau jus buah kemasan. Udahlah gulanya naik dari aslinya gara-gara di jus, tambah lagi gula. Saya rutin loh ngejus tiap hari, wah gitu kan. Beli di luar gitu kan. Tiba-tiba saya kena diabetesnya, salah. Gitu maksudnya. Apalagi jus-jus yang ya misalkan mohon maaf ya, abang-abang pinggir jalan atau mungkin dekat masjid jualan jus. Nah kalau Anda pengen beli jus itu, bilang murni tanpa gula. Bilangnya. Kalau enggak, cari kombinasinya. Kalau gaya saya, cari kombinasi supaya dapat gulanya, cari buah yang tinggi gulanya, airnya campurkan dengan buah yang padat, sehingga nanti manisnya dapat, tapi nggak pakai air, nggak pakai gula, gitulah itunya, mensiasatinya itu. Nggak ribet kok sebenarnya. Daripada mungkin dia cuma peres 1-2 jeruk, ya sisanya hampir 1/4 dari gelas itu kan gula, gitu loh. Itu yang palsu-palsu itu, ya maksudnya manisnya palsu. Kemudian apalagi yang manis tadi pahit ya, pahit. Jadi pahitan
ya. Coba mulai dimasukkan. Kemudian manis, tadi sudah dijelaskan. Manis-manis contohnya paling gampang ya madu. Paling gampang. Ya. Apalagi misalkan air tebu. Manis kan? Air tebu itu sehat nggak? Sehat. Asal jangan banyak-banyak. Karena justru malah air tebu itu Bapak Ibu sekalian itu punya kandungan anti diabetes sebenarnya. Dalam air tebu itu. Jadi sepanjang dia masih dalam kondisi aslinya dia, insya Allah aman, asal tidak berlebihan, itu aja kaidahnya. Ya. Dan memang kalau sudah kena, misalkan orang udah kena kencing manis atau gula sudah cukup naik, misalkan ya batasin juga. Tapi kalau orang masih normal dalam kondisi tidak banyak masalah penyakit, yang manis-manis tadi itu kita konsumsi setiap hari, ya. Seperti itu. Madu, kurma, ya. Makanya kalau kita baca kaidah atau mungkin penelitian-penelitiannya itu, Bapak Ibu sekalian, kita kan madu, rutin minum madu, rutin makan kurma, pasti imunitasnya naik. Nah, imunitas itu kayak kayak iman. Ya. Anda atau kita bisa menghadapi masalah kehidupan ini kalau tahu ilmunya. Kalau tahu kaidah agamanya, maka kita akan tenang. Ya. Maka kalau misalkan ada orang, sering saya sampaikan berulang-ulang dalam kajian atau mungkin dalam video-video pendek, saya katakan, apa yang mau kita risaukan dengan dunia ini? Urusan dunia kan gak ada penting-pentingnya. Ya, bukan berarti kita nggak perlu mengerjakan itu atau kita hanya mengerjakan secukupnya, bukan itu. Jadi jangan risau, jangan berikan ruang dalam hati kita itu Bapak Ibu sekalian dalam urusan yang sifatnya dunia, itu poinnya. Ya. Karena Nabi pun sudah sampaikan itu, kata Nabi SAW apa? Kata Rasulullah, barang siapa yang menjadikan kegelisahan dalam hatinya, itu kegelisahan yang urusan dengan akhirat, maka Allah akan jadikan dunia mengikutinya. Dan sebaliknya juga sama. Tidak ada yang perlu kita risaukan dengan dunia ini, toh kita juga pasti akan pergi dari sini gitu. Ya, seperti itu. Jadi kembali ke rasa tadi. Ya. Maka madu saya sampaikan tadi, kemudian ada kurma, ya manis-manis segala macam, semakin dia fresh ya dari sumbernya semakin sehat. Ya, jadi kalau misalkan kita bicara buah-buahan, kapan makan buah terbaik itu kita lakukan? Ya bukan waktu pagi siang malamnya sih ya, tapi makan buah terbaik itu kalau Anda bisa ambil buah itu dari pohonnya, Anda petik, Anda makan, itu yang terbaik. Kalau ada pohonnya, kalau ada. Makanya waktu naik gunung kemarin kan sepanjang jalan itu banyak buah-buahan. Coba kira-kira tebak buah apa di situ? Rambutan jauh tinggi. Kira-kira buah apa? Raspberry. Raspberry kayak blueberry gitu, warnanya ungu. Itu kan sepanjang, mungkin saya nggak tahu ketinggian berapa itu, mungkin 1000 ke atas itu. Banyak situ. Ada merah, ada ungu, itu makannya terus. Ya, seperti itu. Itu manis ya. Kemudian masuk ke berikutnya, misalkan kita bicara yang rasa yang lain, contoh misalkan rasa asam. Ya. Rimpang-rimpang itu ya juga punya luar rimpang lah, kita bicara tentang buah-buahan, saya kira sudah tahu. Nah, asam itu juga kalau dalam kaidahnya kita bicara tentang vitamin, maka semakin asam semakin tinggi vitamin C-nya. Ya. Maka nggak heran produk-produk asam seperti jeruk nipis, ya, apalagi tuh. Ya, jeruk nipis, jeruk lemon, apa-apa yang asam-asam itu, atau madu yang rasanya asam. Itu vitamin C lebih tinggi tuh. Ya. Jadi sebenarnya dalam kaidah, lagi-lagi dalam kaidah yang sifatnya sebelah mungkin tradisional lah gitu ya. Gampang sekalian, gak usah pusing-pusing kita. Ya, Anda mau dapatkan vitamin C di mana? Dalam manis juga ada vitamin C, ada. Ya. Dalam pahit juga ada vitamin C-nya. Ya, kalau kita nggak mau atau malas baca, ya, karena memang rasa-rasa tadi mewakili semua tadi itu, oke? Itu asam, ya. Jadi kalau madu kayak madu itu kandungannya sebenarnya secara umum sama,
Tapi ada beberapa jenis madu yang memang dia punya karakteristik sendiri yang rasanya berbeda. Contoh madu kelanceng, tahu kan? Madu kelanceng atau madu kelanceng lah gitu lah nama itu. Madunya lebahnya kecil-kecil tuh. Itu asam. Ya, yang tidak biasa minum madu itu nggak enak. Ya, madu kelanceng. Tapi itu dia bagus secara vitamin C-nya. Ya, dia banyak malah jus atau madu trigona sih nggak saya namanya itu. Nah, biasanya banyak dipakai untuk pengobatan luka. Ya, jadi kalau ada luka itu dipakai dalam perawatan luka ya. Nanti kasanya itu dicelupin madu terus tempel. Situ. Itu cepat untuk mengobati luka. Kemudian ada manis ya. Ada lagi yang sifatnya saya kira kalau asin sudah tahu lah ya. Asin itu kaitannya dengan mineral sebenarnya. Maka dalam beberapa kali kajian saya katakan jangan tinggalkan garam. Jangan benci garam. Ya, sepanjang garamnya benar, ya, benar itu maksudnya tidak diolah, tidak direfinasi, ya, makalah garam. Karena selama ini yang orang salahkan garam itu sebenarnya garam yang sudah refinasi. Ya, gula juga sama. Ya, gula sudah refinasi gitu kan. Makanya di zaman dulu itu sekarang pun masih ada. Di India itu namanya satu gula. Kalau Anda lihat di mana? YouTube ada namanya jaggery. Jaggery itu gula dari gula tebu itu dibikin pastanya sama dia. Nah, itu kadang-kadang sekarang sebagian ada yang memasukkan rempah di situ. Jadi nanti seduh pakai air panas diminum, ya kayak begitu. Itu asam, ya. Nah, di samping itu juga Bapak sekalian, ada juga yang kaitannya dengan warna, rasa tuh. Ada kaitannya dengan warna, ada warna merah, ada warna kuning, ada warna ungu. Nah, kalau Anda lihat situ kan yang paling ujung tuh ada bunga telang itu kan. Nah, biasanya warna itu juga kaitannya dengan kandungan ya. Atau sifat yang hubungannya dengan kejadian atau keadaan dalam tubuh kita. Begini gampangnya begini. Kalau orang kena masalah liver misalkan, atau mungkin dalam bahasa medisnya ikterik kuning, ya, maka kaidah dasar atau kaidah mudahnya adalah obati semua dengan yang bersifat kuning, kunyit, apalagi temulawak, apalagi wortel, kayak gitu, ya, atau mangga. Ya, mangga atau nanas juga bisa, ya, seperti itu. Kemudian yang warnanya merah misalkan, contohnya apa? Buah bit, ya, buah bit merah itu. Atau kalau enggak misalkan ada lagi terong Belanda. Ya, itu juga bisa tuh merah. Makanya kalau resep paling mudah biasanya kalau belum berat banget HB-nya ngedrop ya, itu salah satu yang biasa saya berikan itu adalah buah bit. Ya, buah bit itu nanti dicampurkan, nanti boleh kasih madu nanti atau dikasih kurma di blender. Itu salah satu yang cukup baik dalam meningkatkan produksi atau menguatkan sel darah merah kita. Ya. Kemudian apa lagi? Yang sifatnya misalkan tadi kalau ungu itu kalau kita pakai kaidahnya maka dia adalah produk-produk yang sifatnya kaitannya dengan tinggi antioksidan. Ya, contohnya mungkin bunga telang. Ya, bunga telang. Nah, ini lagi saya mau kasih tahu Bapak sekalian. Ini kaidah sebenarnya. Jadi karena makanan kita itu relatif makanan yang banyak variasi jumlahnya, jenisnya, maka biasanya kalau kita bikin rimpang atau rempah itu saran saya jangan satu macam.
Ya, contoh mungkin kalau Anda bikin bunga telang. Bunga telang itu beberapa orang, ya karena kalau kita bahas secara sifat ya, maka bunga telang itu kan sifatnya dingin. Jadi habis minum bunga telang, mual dia, atau nggak enak. Nah, yang paham ilmunya biasanya adalah bunga telangnya dicampur dengan jahe kalau nggak serai, gitu. Ada lagi kaidah lagi, misalkan cara untuk meningkatkan penyerapan dari satu produk barang. Contoh misalkan kunyit. Kunyit itu kalau saya bikin biasanya saya tidak akan pernah tinggalkan dengan lada hitam. Jadi kalau Anda bikin kunyit, ya wedang kunyit misalkan gitu, itu saya pasti akan masukkan lada hitam di sana. Nggak usah banyak-banyak, buat bantu penyerapannya dia aja. Ya. Dan kata guru saya, kan selama ini kan kalau kita bikin rimpang ya, kunyit apa segala macam itu biasanya kan patokannya air berapa? 300 mili lah misalkan, direbus menjadi setengahnya kan gitu. Kalau beliau nggak setuju, dan saya kayaknya nggak setuju juga. Kenapa? Karena akan banyak sekali yang hilang akibat pemanasan tadi itu. Jadi kalau beliau lebih menyarankan kalau mau dapat kandungan yang sempurna dari rimpang-rimpang tadi itu, dia bilang itu yang paling sempurna kita ekstraksi saja. Ekstraksi itu maksudnya apa? Diimpus ini air, ya. Anda bersihkanlah itu si kunyit atau jahe tadi, Anda iris-iris lah misalkan gitu kan, kulitnya jangan dibuang, sama-sama kulitnya tapi dibersihkan aja ya kunyitnya tadi itu, lalu masukkan ke sini sampai dia larut. Berapa lama larutnya tergantung kepadatan bahannya. Kalau misalkan kayak begitu rata-rata emang agak lama sih. Kalau idealnya ekstraksi itu sampai 6 jam setahu saya, itu idealnya. Tapi kadang-kadang kalau yang rimpang-rimpang yang cepat larut dengan air itu kadang-kadang setengah jam udah kelihatan warnanya, kadang mulai sudah kelihatan. Jadi Anda potong jahe, Anda potong kunyit, ya masukin situ air biasa aja, tunggu sampai dia terekstrak, ya seperti itu. Larut dia si kandungan bahan tadi dalam air tadi, ya. Kalau yang mau cepat direbus pakai air kan, nah cuman jangan sampai mendidih, ya cukup sampai dia aromanya keluar, warnanya keluar, sudah cukup. Itu versinya beliau dan saya pakai versi itu sekarang, ya. Makanya kalau Anda sudah tahu ilmunya, sebenarnya agak aneh kalau ada orang ngebakar kelapa muda. Kenapa aneh? Karena enzim itu sangat sensitif, kan kelapa itu kan salah satu kandungannya enzim asam amino apa segala macam itu. Itu kan ketika dipanaskan Bapak Ibu sekalian, maka otomatis rusaklah dia. Ya, rusak. Orang kelapa itu aja kalau seandainya kita letakkan di kulkas aja itu kalau nggak salah 2 hari itu sudah mulai bau dia. Ya kan? Apalagi di luar. Itu tanpa dipanaskan, didinginkan aja dia kayak begitu gitu loh. Ya. Yang saya belum dapat itu, nah ide jualan kalau mau jualan kelapa. Saya kasih ide. Belum ada namanya kelapa apa namanya? Kelapa topping. Jadi kelapa, saya sudah ide sudah lama saya punya ini, cuma saya belum eksekusi. Tapi kalau Anda mau ambil idenya, ambillah. Jadi kelapanya nanti ada campuran sama rimpang. Oh ya enggak? Minum kelapa di situ, nanti dikurangkan airnya sedikit, dicampurkan dengan ada kunyit jahe, ada serai, ada apa, kasih madu, itu sehat banget, Masya Allah itu beneran. Kebayang ya, kalau ada yang mau jualan itu, di samping yang jualan jagung yang kemarin saya posting di IG, ya belum ada yang bikin tuh, kelapa rimpang namanya, kelapa rimpang atau kelapa rempah. Karena air kelapa itu salah satu air terbaik ya yang Allah ciptakan. Ya, makanya kalau orang rutin minum air kelapa itu sekalian tentunya jangan ditambah yang macam-macam gitu ya. Itu pasti sehat insya Allah. Ya, pasti sehat insya Allah. Asal jangan berlebihan aja. Ya, jadi namanya kelapa
rimpang atau kelapa rempah. Belum ada yang buat. Sekarang kan banyak yang jual air kelapa kan standar lah gitu kan. Seperti itu. Jadi itu warna. Ya, warna juga kaitannya dengan keseimbangan tubuh kita. Maka dalam dunia nutrisi itu ada namanya ya memang ini apa namanya salad pelangi gitu loh. Yang warnanya macam-macam itu. Ada kol ungu, ada apa lagi tuh? Ada macam-macam, pokoknya salad dengan berbagai macam warna lah gitu. Itu bagus, apalagi toppingnya Anda kasih dengan topping yang alami. Ya, atau mungkin dressing. Dressing bikin sendiri aja di rumah. Banyak cara paling mudah kalau bikin dressing kan adalah pakai ya jeruk nipis, kasih zaitun, kasih garam, kasih madu, jadi itu. Jadi di satu mangkok misalkan ada buah, sayur, udah dipotong-potong, perasin jeruk nipis, kasih madu, kasih zaitun, kasih garam, kasih lada hitam, jadi. Ya, atau kalau mau yang agak sedikit itu pakai alpukat bisa dressingnya. Kalau enggak pakai bunga kol di blender. Ya, bunga kol di blender juga bisa, nanti tentunya dikasih garam segala macam lah ya. Atau kalau enggak kalau mau yang proteinnya tinggi bisa pakai kacang Arab buat dressingnya. Itu kaidahnya. Jadi Bapak sekalian, dengan kita mengetahui katakanlah rasa tadi itu, kemudian warna tadi, itulah sebenarnya cara yang Allah berikan kepada kita semua untuk menjaga keseimbangan, ya. Di samping juga dengan patuhilah jam biologis. Patuhilah jam biologis. Contohnya tentang misalkan tidur. Berkali-kali saya sampaikan tentang tidur. Ya. Tidur itu efek ke tubuh kita itu sangat besar. Maka patuhilah jam-jam tidur yang sudah ditetapkan Allah dan dicontohkan Nabi. Patuhin. Ya. Jangan dilanggar, apalagi sedang musim yang katakanlah perubahan cuacanya itu sekarang tuh berat gitu ya. Patuhin itu. Kemudian apalagi salah satu yang banyak menguras atau menurunkan kecerdasan ini nih, handphone. Blue screen-nya itu sama radiasinya. Ya. Jadi kalau malam-malam jangan tidur dekat dengan handphone. Kecuali Anda dokter UGD. Ya, atau mungkin orang yang memang harus handphone di samping telinganya dia lah. Radiasi terus itu. Ya, jauh-jauhin handphone. Ya. Karena ini salah satu penyebab. Ya, penyebab tadi otak kita bisa menurun fungsinya. Saya kemarin lihat satu video. Sepertinya orang ini perempuan, orang Amerika kayaknya, dia bilang dia direkturnya Apple iPhone itu. Dia bilang begini, yang saya agak-agak kesel gitu. Kami, dia bilang, menciptakan iPhone itu, handphone lah ya, iPhone itu untuk memudahkan urusan manusia. Ya, itu konsepnya, dia bilang. Tapi saya pribadi sangat tidak menggunakan handphone ya, iPhone tadi kalau sudah lebih banyak mata saya melihat handphone daripada mata saya melihat orang. Interaksi maksudnya. Gitu. Jadi kalau ada orang tiap hari lebih banyak matanya lihat handphone daripada matanya melihat orang, bertemu orang, interaksi orang, itu udah gak sehat itu. Dan bukan itu tujuan kami menciptakan handphone. Pinter nih orang, Yahudi. Seperti itulah.